kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah semuanya, bahwa kami dari PT BWLS Kabupaten Pemalang itu upaya-upaya tahapan-tahapan secara preventif dan persuasif kita lakukan semua dari awal Juli jauh-jauh hari. Upaya preventif itu berupa tertulis dan non tertulis, berupa mediasi, dialog, berbagai macam elemen juga sudah kita lakukan semua, yaitu dibuktikan dengan kita upaya preventif dan persuasif melalui surat audiensi. Kita maraton audiensi dengan Polres, dengan Kodim, Forkompinsa. Cuma ketika di Forkompinsa minus kepala desa, padahal kita harapkan sekali karena ada acara ke Jawa Timur atau bagaimana. Itu bagian dari upaya-upaya kita, dialog, mediasi supaya tidak terjadi konflik horizontal sesama anak bangsa intinya, juga termasuk kepada FPI. Mereka saudara kita semua. Jadi jangan sampai ada yang terluka di antara kita sesama anak bangsa. Itu yang kita upayakan. Kemudian setelah audiensi ada mediasi oleh Kesbangpol. Itu pun dihadiri oleh ormas-ormas polisian, kemudian dari Kodim. Dari ormas-ormas itu ada dari ranah PCNU, Pengurus Cabang Nahdlatul Ulama, Muhammadiyah, Forum Kerukunan Beragama, Kemenang, dan dari panitia pengajian itu Kiai Muhammad Wejo, dan di situ ada Sohibul Hajatnya Imron Rosadi. Pemaparan dari panitia dari Kiai Muhammad yang begitu menggebu dan berapi-api, dan juga kita memaparkan juga terkait upaya-upaya kita preventif, persuasif, tidak terjadi suatu hal yang kita tidak inginkan yang ternyata terjadi juga. Di antara isi mediasi di situ, saya sangat kecewa karena tidak mendapatkan secara substansi, hanya normatif. Apa itu normatifnya? Normatifnya sama-sama jaga kondisivitas, yaitu betul sama kita menjaga kondisivitas. Kemudian tidak mengarah pada substansi. Apa substansinya? Satu sisi dari pihak panitia harus terselenggara dan berjalan itu Rizik Syihab, saudara Rizik Syihab. Satu sisi kita mencegah jangan sampai Habib Rizik ke Pemalang atau naik panggung intinya. Maksudnya apa? Kita upaya pencegahan jangan sampai terjadi konflik horizontal. Itu upaya-upaya kita. Maka kita sampaikan, jangan sampai kita jadi domba perang. Mau perang dengan siapa kita? Tidak ada permasalahan semua. Kita damai, apalagi Pemalang tidak pernah ada terjadi konflik atau ekses atau apa. Aman, kondusif. Ternyata upaya-upaya kita itu dan yang kita khawatirkan terjadi juga. Sampai pada last minute hari H dari kepolisian, bahkan Kapolres langsung datang ke sekretariat kita di UI, di Masjid UI itu, bukan UI Universitas Indonesia ya, ukhuwah Islamnya itu. Bahkan juga ada dari Kesbangpol. Kita sampaikan dengan menghamba, dengan nangis-nangis dari perwakilan kita semua untuk bagaimana caranya tidak terjadi atau menghentikan atau tidak mengeluarkan perizinan Habib Rizik. Itu yang kita menghamba karena kita ingin menyelamatkan sama anak bangsa. Sebegitunya kita kepada Kapolres, tapi jawabannya ya nanti kita usahakan. Kita siap dialog, kita tidak menghentikan pengajiannya, bagus. Bahkan kalau Habib Rizik itu pengajiannya bagus, ilmiah, kita ikut ngaji. Tak akui sebagai gurunya nanti. Tidak provokatif, tidak ujaran kebencian, pecah belah, dan terbukti juga kan apa yang terjadi yang kita hindari terjadi juga. Itu upaya-upaya kita. Bahkan surat untuk upaya tidak melakukan izinnya meskipun itu pengajian tidak ada izin, tapi dengan rujukan yang kita buktikan di surat itu kepada Kapolres, kepada Bupati, itu juga kita sampaikan supaya tidak mengeluarkan izin dengan rujukan dengan macam-macam timbul ekses dan konflik horizontal. Kita sampaikan juga
sudah. Itu H-min seminggu kepada Kapolres, kepada Bupati, supaya tertulis. Bahkan instruksi kepada kita dari anggota PWNS tidak membawa senjata tajam atau benda tumpul apapun, karena kita tidak niatan untuk perang. Karena kalau kita juga membawa alat senjata tajam atau apapun, jelas tidak bisa dihindari. Kedua belah pihak akan korban banyak. Maka kita instruksikan dan kita jaga ketat. Alhamdulillah satu instruksi, satu komando mereka nurut. Hanya benda tumpul berupa kayu, itu pun untuk defense, untuk pertahanan. Ini. Maka kepada perintah aparat keamanan, coba buka mata. Kita tidak akan sungguh tidak akan menyalahkan pemerintah. Ini sudah terjadi. Bagaimana supaya tidak terjadi lagi? Kita hargai TNI Polri, aparat, ketidakberpihakan. Tapi setelah terjadinya ini, sangat terang-benderang terjadi keberpihakan. Pak, langkah selanjutnya apa Pak? Ada peristiwa ini Pak dari pihak BNI. Ya, nanti dari pengurus pusat akan secara real kita akan melakukan langkah-langkah hukum, ya, dengan bukti-bukti data yang akurat dan jelas, dan tidak ada visum juga yang jelas, karena kita korban juga cukup banyak, bahkan dari Pak Polisian juga ada. Ini yang sangat kita sayangkan. Ya. Kemudian apa Pak permintaan lainnya? Apakah harus melarang selamanya misalnya kayak gitu? Apa permintaan berikutnya ketika langkah hukum sudah dilakukan selain itu? Apa ganti rugi apa yang akan dilakukan selain langkah hukum? Pelarangan kalau dari FPI sendiri kan legalitasnya sudah jelas dibekukan. Ya, cuma ganti nama FPI sama-sama FPI beda kepanjangan saja. Orang bersaudara Islam. Tapi kenyataannya tidak mengajak bersaudara ya. Ini yang ayo kita duduk bersama sama anak bangsa. Kita tidak akan rasis, entah itu pribumi non pribumi, entah itu pendatang atau tidak, Klan Pahlawi atau bukan, tidak sama sekali. Siapa yang menghormati selama ini kalau bukan dari kalangan kita? Siapa yang memberikan hartanya demi syafaat yang selama ini bukan dari kita? Kenapa sekarang kita yang justru dimusuhi? Kenapa ya justru kita yang dituduh PKI? Punya bukti apa dari kami itu PKI? Kemungkinan dari aparat tahu data, latar belakang basic data saya atau yang lain kalau kita ini PKI. Silakan buktikan. Sama sekali apalagi kita dituduh Wahabi, Syiah. Kita nahdiin semua, baik struktural ataupun kultural. Bahkan mayoritas struktural. Terus itu. Ya cukup ya. Yang jelas ini saya tambahkan kejadian ini adalah ekses dan dampak dari pernyataan Rizik Syihab saat itu menyatakan dalam media-media perang, mengajak perang, suruh mengasah golok, suruh mengasah bahkan menggunakan basoka, senjata tajam. Itu ekses dampaknya ini, makanya terdoktrin itu ke pemimpinnya, dan yang lain kepancing karena itu ada tantangan, ajakan perang dan lain hal, kekerasan gitu. Nah di sini kita menilai inilah hasil doktrin ataupun hasil dari provokasi itu, mindset masyarakat dan pengikutnya itu adalah kekerasan dan kekerasan. Apakah bangsa ini pemerintahnya akan berdiam diri dengan gerombolan seperti ini yang mencetak generasi-generasi bangsa dengan penuh kekerasan, pikiran dengan kekerasan, selalu merasa benar sendiri dan selalu mindsetnya agak kekerasan seperti itu. Inilah dampaknya dari artinya memang sudah menyerahkan kepada hukum ya Pak ya. Sudah kita langgar dan kita berharap ada tindakan dari selain dari tindakan hukum. Kita berharap pemerintah membuat sebuah regulasi bagaimana ini jadi kembali negara ini tertib lah. Tidak ada lagi sekelompok orang-orang yang seperti itu karena dikhawatirkan ini bangsa ini bergenerasi terus, jangan sampai generasi kita ke depan ini tercoreng ataupun sejarahnya putus sejarahnya dan keluar dari apa yang sudah diwariskan oleh leluhur. Gitu.
Oke ya, gitu. Dan semua ya. Terima kasih kawan-kawan semuanya atas waktu yang diberikan panjenengan untuk bisa menganggota ini korban. Ini bagaimana nasib keluarganya, anaknya? Ini cacat permanen, Pak. Ini tercungkil. Ini pakai Pekalongan ya Pak? Ya. Pekalongan. Yang satu lagi masih belum sadar. Itu Masih banyak kedua sekali. matanya, Pak. Ya. Kedua matanya. Kedua matanya. Dua matanya. Ada fungsinya. Pak, gesekan. Ini dengan memakai batu. Pak itu konsep namanya siapa? Ini Dimyati. Dimyati. Ya, dia. Ini pertama kali masuk sebelum ditangani. Sebelum ditangani. Jadi masih banyak lagi korban banyak karena yang lainnya sudah bisa pulang karena memaksakan ya. Iya. Itu semua rata-rata itu bekas senjata tajam. Izin tanya Pak Andi Rustono, itu tadi Bang Ken mengatakan ada lemparan batu, padahal jalan di lokasi kan sudah dicor itu. Itu berarti batu dari mana? Atau sudah dipersiapkan atau bagaimana? Songkro. Oh, di dalam songkro. Ya, sepertinya sudah dipersiapkan. Oh, berarti bukan batu yang ada di lokasi tersebut berarti ya? Ada proyek. Persiapan berarti. Oke. Jadi persiapan. Akan